memulai ini dengan memberikan kesempatan kepada yang paling senior di antara kita, yaitu Profesor Salim Said, untuk memberikan catatan awal tentang pengamatan beliau atas apa yang dilihat beliau sampai tadi malam, dan puncaknya adalah pernyataan ke publik dari Presiden Joko Widodo. Ya, saya mengikuti lewat siaran TV demo yang terjadi di sekitar Monas, dari masjid Masjid Istiqlal ke Istana. Saya juga kebetulan keluar rumah habis sembahyang Jumat, dan saya melihat, saya tinggal di Jatinegara, melihat aliran para pendemo yang tertib, naik mobil, naik motor, bawa bendera dan sebagainya ke arah pusat kegiatan demo. Saya juga menyaksikan langsung lewat TV lagi maupun bacaan koran, apa juga media sosial, bagaimana macam-macam kegiatan yang terjadi yang dilakukan orang di sekitar itu. Tapi semuanya itu berlangsung damai, cantik menurut saya. Karena itu saya terkejut setelah pukul 18 saat berakhirnya demo itu terjadi keributan, Eskalasi. ya pokoknya terjadi keributan gitu ya, yang terjadi hingga tengah malam. Saya tadi malam itu tidur mungkin jam 2 malam, saya mengikuti terus perkembangan. Ada keributan di daerah apa itu, Penjaringan, Tanjung Point, Jakarta Utara, Jakarta Utara ya, dan live disiarkan televisi. Lalu pada tepat pukul 12 malam Presiden Jokowi muncul memberikan keterangan pers live disiarkan TV. Jadi saya lihat menarik. Di satu pihak pendapat Jokowi terhadap demo itu bagus, ya, seperti banyak kita menganggap, seperti saya tadi menganggap itu demo yang cantik, yang bagus. Tapi beliau juga bicara tentang keributan setelah demo itu berakhir. Kalau tidak salah, Presiden mengucapkan waktunya itu ba'da Isya. Enggak, ini live jam 12 malam. Enggak, bukan. Dalam pernyataan itu disebut ba'da Isya. Ya, ba'da Isya, oke. Artinya setelah demo resmi selesai. Sebab demo resmi itu harus berakhir menurut undang-undang pukul 18. Dan itu ditaati. Meskipun ada bagian orang yang masih harus kita selidiki terlibat dalam keributan atau apa. Yang di DPR, saya melihat siaran langsung TV sampai tengah malam di DPR masih banyak orang di situ, dan Kapolri, Pangdam ada di situ. Orang-orang ini saya kira bukan orang Jakarta, karena banyak orang luar Jakarta masuk, dan mereka mencari tempat untuk istirahat tengah malam. Nah, menurut keterangan yang saya dengar, dua wakil ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, siangnya atau sorenya, atau menyarankan atau mengajak atau mengundang orang-orang itu untuk ke gedung DPR Jika tidak punya tempat penginapan. kira-kira begitu. Ternyata gedung DPR ditutup, dikunci, ya, dan tidak ada anggota DPR di situ. Kenapa? Karena ini musim reses. Jadi saran atau ajakan atau undangan dari dua wakil ketua DPR itu tidak di follow up di tempat yang mereka sarankan didatangi oleh para pendemo. Nah, saya tidak tahu bagaimana akhirnya, tapi dijaga dengan baik oleh aparat negara, dan sepanjang yang saya lihat tidak terjadi keributan di sana. Keributan itu terjadi sebelumnya di sekitar istana dan di luar kota, pusat kota, yaitu di tadi saya sebutkan di mana? Jakarta Utara. Itu semacam kesimpulan pandangan mata saya mengenai apa yang terjadi kemarin. Ya, Bang Fahri? Saya melihat sebenarnya ada pergeseran kekuatan ya di dalam struktur komando di kalangan umat Islam.
umat Islam bolehlah Anda kasih tanda kutip di situ ya, bahwa proses yang kita lihat kemarin dengan jumlah massa yang begitu besar itu telah menunjukkan ya, bahwa daya komando tidak lagi hanya dipegang oleh organisasi-organisasi Islam yang resmi. Jadi atau yang mapan. Jadi ada Muhammadiyah, ada NU gitu. Dan kalau kita lihat malah NU sebenarnya lebih tegas melarang anggotanya untuk ikut gitu. Tapi kalau kita lihat massa di sana itu mesti ya kita lihat sebagian besar dari mereka adalah ya, massa yang berada di antara dua organisasi itu gitu. Nah, yang kedua, andai kata misalnya tidak terjadi semacam kerusuhan pada malam harinya gitu, maka kita telah dipertontonkan oleh sebuah perkembangan gerakan protes Islam yang sangat civilized, sangat beradab ya. Ya, sangat beradab. Anda bayangkan misalnya itu betul-betul well organized, ya, sangat bagus organisasinya, ada juru sampahnya, ada yang melarang. Kalau kita membaca di Kompas misalnya hari ini itu ada yang menjaga taman-taman karena massa yang tidak bisa masuk ya ke dalam taman-taman, massa yang mau berjalan tanpa memperhatikan melintas taman-taman atau melintasi ya, melintas itu dijaga, dan yang menjaganya itu adalah perempuan gitu. Jadi ini sebuah perkembangan yang paling menarik. Nah, yang paling penting tidak ada ISIS, tidak ada gerakan negara Islam yang masuk ke situ, yang sebelumnya itu dituduh gitu. Ini akan ada ISIS, akan ada penyelundupan orang-orang untuk melakukan kekerasan, bom dan seterusnya gitu. Siapapun ya pada waktu itu tidak bisa akan mengendalikan massa yang jumlahnya ratusan ribu, apalagi kalau kita lihat ya dari atas gitu. Nah, ini harus kita catat sebagai sebuah perkembangan baru di dalam sejarah partisipasi ya, the so-called Islam pada public sphere, pada tingkat publik gitu. Kalau saya mau sedikit tidak sabar mau memotong, bisa nggak disampaikan bahwa ini pembuktian bahwa kan demonstrasi adalah kosakata demokrasi. Yeah. Dan banyak yang mengatakan seringkali ajaran-ajaran Islam seringkali tidak kompatibel dengan demokrasi. Kemarin pembuktian bahwa dia kompatibel. Ya, betul. Kalau yang soal itu sebenarnya dari dulu sudah ya, dari sejak 1955 ya, pemilu pertama itu sudah terlihat sekali bahwa Islam itu berjalan seiring dengan demokrasi, atau demokrasi berjalan seiring dengan gagasan Islam gitu. Tetapi yang mau saya katakan, ketika kemudian Islam itu ditampilkan ya, taruhlah sebagai sebuah gerakan protes modern itu tadi, selalu saja kita melihat ya ada hal-hal yang menyesakkan dada. Tetapi yang berlangsung kemarin sampai dengan pukul 6 itu semua berlangsung bagus gitu. Nah, polisi pun sebenarnya juga harus diberi catatan tersendiri gitu. Jadi ada kelompok-kelompok polisi yang kemudian melantunkan Asmaul Husna gitu. Jadi puja-puji terhadap nama-nama Allah ya, itu berlangsung dengan sangat bagus, dimulai dari sore harinya gitu. Itu adalah sebuah strategi budaya untuk menunjukkan bahwa polisi dengan calon pendemo dan pendemo itu sendiri itu tidak ada jarak budaya satu sama lain gitu. Ini yang sebenarnya yang penting untuk kita catat. Dan tidak ada senjata, tidak ada peluru dan segala macam yang ada. Dan polisi mengumumkan tidak membawa mengumumkan tidak ada yang membawa senjata dan segala macam. Walaupun itu juga untuk preventif, in case terjadi apa-apa, polisi mengatakan mereka bertugas dengan tidak membawa senjata gitu.
Nah, jadi proses ini berlangsung dengan damai dan harus dicatat ya. Kalau kita mau melihat dari segi optimistiknya, dari segi positifnya, bahwa gerakan massa itu pada dasarnya bisa berlangsung dengan stabil gitu. Kendati pun ya kalangan Islam itu masih tetap bersifat faksional gitu. Tadi saya katakan misalnya NU tidak terlalu setuju dengan itu, bahkan melarang. Muhammadiyah mengatakan boleh saja, tapi jangan bawa atribut, jangan membawa nama gitu dan atribut. Ini yang kemudian menyebabkan ya, terakhir yang mau saya katakan, kepemimpinan itu diambil oleh the so-called gitu, garis keras akhirnya. Kalau misalnya Habib Rizik Anda mau menunjukkan garis keras gitu, karena kemudian organisasi Islam yang resmi, yang establish itu tidak mau mengambil alih ya, kepemimpinan di dalam proses itu. Maka keseimbangan kekuatan ya, pada tanggal 4 November itu sedang memperlihatkan diri pada sebuah keseimbangan baru gitu. Itu kira-kira. Oke. Catatan awal dari Profesor Salim Said dan Bang Fahri menutup sesi awal. Nanti selanjutnya kita akan mulai sesi kedua dengan Dr. Margarito Kamis. Kita ke studio untuk siaran komersial. Ya, kita tadi sudah mendengarkan suara Profesor Salim Said dan Bang Fahri Ali, dan topik kita masih setelah demo 411. Tiba giliran untuk Dr. Margarito Kamis, seorang ahli hukum tata negara. Dalam konteks hukum ketatanegaraan, apa yang disebut sebagai unjuk rasa atau demonstrasi kan sebuah kegiatan yang dibolehkan tentu. Dan undang-undang sektoral kita mengatakan bahwa, kalau saya lupa undang-undang mana nanti dijelaskan nanti, bahwa pada jam 6 semua harus berakhir. Karena dulu di zaman pasca Soeharto, setelah kita reformasi, kan kita tahu demo dan kegiatan berlangsung sampai tengah malam. Nah, yang terlihat terbagi duanya sifat unjuk rasa kemarin, begitu jam 6, jam yang tertib itu langsung berubah secara eskalatif. Nah, secara hukum bagaimana menempatkan, yang pertama itu kelihatan sekali sangat legal dan segala macam, dan yang kedua itu terlihat seperti terlepas dari kegiatan yang utama gitu. Atau Anda punya potret sendiri dari segi hukum? Baik, Ican, dalam hukum polisi punya diskresi, punya kewenangan diskresional yang kalau menurut dia secara faktual ada keadaan yang dia pertimbangkan, keputusan A itu akan menimbulkan X, keputusan B menimbulkan Y misalnya, dan Y itu jauh lebih bagus daripada diambil X, maka dia bisa saja mengambil yang terakhir, dan itu dibenarkan dalam hukum, sehingga tidak ada masalah. Apalagi tadi kita tahu sampai dengan jam 6 itu nggak ada apa-apa kok, manis sekali, nggak ada apa-apa sampai dengan jam 6 gitu ya. Karena itu mungkin boleh jadi keadaan itu menjadi dasar bagi Pak Kapolri mengambil diskresi, memungkinkan mereka bicara sampai dengan atau berada di situ sampai dengan lebih dari jam 8 sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, jadi dari segi itu, dari segi penambahan waktu atau pelampauan waktu yang diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 1999 itu tidak ada masalah. Gitu ya, satu. Yang kedua, dengan alasan teknis di lapangan. Ya, dengan alasan teknis di lapangan seperti itu, maka memang sekali lagi harus dihitung, dan bagi saya apa yang diambil oleh Pak Kapolri benar. Yang kedua, ini sekali lagi membuktikan pada saya sebagai orang hukum bahwa hukum itu tidak jatuh dengan sendirinya, tidak bergerak dengan sendirinya, atau seperti yang semua orang hukum normatif bilang ya sudah pakai ada aturan salah macam, enggak. Anda lihat ini kemarin kan ekspresi tuntutan orang agar hukum ditegakkan seluruh-seluruhnya, baik menurut Undang-Undang Dasar maupun prinsip-prinsip yang lain kan. Karena Undang-Undang Dasar bilang semua orang itu sama di depan hukum. Begitu kan? Anda ingat dulu beberapa waktu kasus Ongen Hamonangan atau apa gitu ya, ada Sulawesi Selatan yang bikin drone yang kemarin dilepas di Jatiluhur itu kan. Anda tahu malam ini dilaporkan besok pagi, dua hari lapor hari ini, 2 hari kemudian dia diambil dan ambilnya subuh, langsung ditahan. Kasus ini udah lama ini. Dan
ini sekali lagi membuktikan bahwa ada kerinduan orang agar betul-betul hukum ini lurus, hukum ini tegak, dan presiden menjadi epicentrum dalam tuntutan itu, karena saya kira kita ini semua sepakat, satu bangsa ini sepakat bahwa baik konstitusi, presidenlah penanggung jawab penegakan hukum di republik ini, bukan siapa-siapa. Disebut presiden karena kerjanya menegakkan hukum. Tapi kan banyak instrumen-instrumen atau Iya, organ-organ setuju. peradilan yang harus duluan. Setuju, tapi Anda jangan salah, kalau kita bicara dari segi tata negara, begitu ya, pada level penyidikan dan penuntutan itu kerjanya presiden. Karena jaksa, polisi dan jaksa itu bawahannya presiden, sebab hanya dengan menjadikan mereka ini bawahan, kekuasaan yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi berarti, karena presiden tidak punya apa-apa kecuali dengan mereka, begitu kan. Nah, karena itu maka orang-orang yang merindukan hukum, merindukan keadilan, merindukan agar bangsa ini betul seperti Ican punya istilah ya, atau yang sering kita bicarakan, dari waktu ke waktu menjadi semakin civilized, ya mesti pergi ke beliau. Tidak mungkin nanti Pak Profesor Salim menambahkan begitu ya. Akankah kita bicara mengenai sebuah peradaban tanpa hukum yang tegak? Apakah mungkin kita bicara mengenai demokrasi yang oke tanpa hukum yang bagus? Peradaban dan demokrasi justru jalannya adalah hukum. Nah, karena itu kalau itu kalau itu Ican mengatakan begitu, maka apa yang kita bikin kemarin atau apa yang terjadi kemarin itu kan memberikan energi yang luar biasa dan memberikan janji yang luar biasa bahwa kita itu pasti bisa berdemokrasi dengan Islam yang begitu besar. Yang tadi Pak Fahri bilang juga, begitu kan, kemarin Anda lihat luar biasa. Jujur saja gitu ya, semalam atau sehari sebelum peristiwa itu saya datang ke Masjid Istiqlal malam Jumat itu, saya dari luar kota datang malam-malam, dan saya datang di Masjid Istiqlal itu. Sekedar saya jujur, saya bawa aqua dan segala macam untuk orang lihat bagaimana orang datang begitu, dan ternyata aman di dalam itu hebat. Nggak ada orang yang komando di dalam itu, biasanya normal. Tidak ada yang komando. Nggak ada yang terlihat ada komando harus. Tapi tidak ada struktur kan, itu seperti dikatakan Bang Fahri tadi kan, rapi, memang ada semacam pencabangan urusan gitu dari masing-masing. Ini kan itu seperti orkestra, pasti ada dirijennya gitu yang mengkomando sehingga instrumen itu bisa. Atau ini benar-benar sebuah peragaan yang pasti lebih luar biasa kalau tidak ada yang mengkomando, tapi orang tiba-tiba tahu di mana dia harus bekerja, apa yang harus dia bantu, sehingga kegiatan itu betul-betul padu tanpa ada yang menggiringnya gitu. Ya, saya kira iya begitu, karena saya tidak ngambil yang lain-lain gitu ya. Saya jujur saya secara pribadi begitu ya, saya begitu melihat berita bahwa akan ada jutaan orang yang datang, saya mikir bagaimana orang-orang ini makan, bagaimana orang-orang ini minum, bagaimana orang ini tidur dan segala macam begitu ya. Jujur sebagai orang hukum, saya baru mulai mengambil sikap setelah Brigjen Agus siapa itu yang mengatakan bahwa hasil laboratorium lab forensik itu terhadap video yang beredar itu memastikan bahwa kontennya tidak ditambah, tidak dikurangi, dipotong iya, ditambah tidak. Itu berarti clear isinya. Pada titik itu saya berpendapat bahwa yes, dari segi pidana, dari segi hukum cukup alasan untuk mengatakan bahwa ada peristiwa dan peristiwa ini benar. Pada titik itu saya terpanggil. Artinya apa yang disuarakan sebagai oleh orang Muslim saya terpanggil. Disuarakan oleh demonstran itu tidak lagi merupakan, kan ini ada dua penilaian. Tidak ada hipotesa, tidak ada, kan jelas kok dari hasil kalau pernyataan mereka itu ya gitu. Hasil laboratorium forensik mengatakan bahwa video itu tidak ditambahkan, bahwa dipotong persis seperti itu, ya iya, itu berarti ya. Makanya dengan dasar itu saya berkali-kali mengatakan bahwa nggak ada alasan dari segi hukum sedikit pun untuk tidak mengambil tindakan hukum yang tepat kepada. Jadi demo 4/11 kemarin betul-betul ingin membawa masalah ini kepada penanggung jawab hukum tertinggi, yaitu presiden. Agar mereka cepat, lurus, dan teguh di titik itu. Jangan tambah politik-politik. Udah, ini waktu buktinya cukup. Go. Prof Salim. Saya kira itu. Ya, Prof Salim.
ada yang selalu sulit membedakan, membuat garis pemisah antara, kita tahu dalam 1-2 bulan ke depan ada pemilihan kepala daerah Jakarta. Ya. Yang kedua ada demonstrasi yang katanya atas nama membela ajaran agama dan segala macam. Ya. Jadi dua hal ini Ya. terbelah dua. Tetapi bisakah kita dengan mudah membuat demarkasi seperti itu? Ya. Kan kalau tadi yang dilihat dalam potret demonstrasi kemarin kan pasti tidak semuanya atau lebih besar orang yang bukan orang politik yang berada di lapangan. Kalau kita lihat Ya. kegiatannya murni kegiatan yang memperagakan peradaban seperti yang kita ulas di awal tadi. Ya, enggak, saya sebenarnya tertarik dalam penjelasan terakhir Saudara Margarito tadi sebagai ahli hukum. Beliau sebagai ahli hukum, sebagai orang yang terpelajar, itu menjelaskan kepada kita soal video tadi itu, ya. Dan kalau beliau saja yang ahli hukum yakin bahwa ada case di sini dan case itulah yang menyebabkan demo itu. Orang minta keadilan, oke? Jadi tadi Anda mau mengatakan kan, ada yang mengatakan bagaimana, apa betul ada penghinaan atau tidak? Saudara Margarito mengatakan bahwa secara pribadi sebagai ahli dia mengatakan ada case dan case itulah yang jadi alasan untuk demo. Oke. Begini. Saya ingin mencoba mengerti kenapa demo itu dari lepas Jumat sampai maghrib tidak terjadi apa-apa. Kalau memang ada rencana mau bikin ribut, kenapa tidak siang? Ketika banyak orang di situ. Oke. Kenapa terjadi setelah maghrib? Nah, ini sekarang di media sosial ramai mempersoalkan kenapa Presiden Jokowi tidak mau menerima utusan para demonstran. Ya, akhirnya kan dicoba diterima oleh sebelum isu kalah Menko Polkam, ya, terus kemudian akhirnya isu kalah. Begini, Pak Jokowi itu sudah menciptakan citra dirinya sebagai orang dekat, orang yang dekat kepada publik. Dia ketemu siapa sih? Bahkan secara sangat sinis sekarang beredar di media sosial dengan aguan pun, dan aguan itu punya catatan ya cukup besar. Dia ketemu, kenapa dia tidak ketemu dengan delegasi demonstran yang demonstrasi itu sudah kita tahu akan terjadi, diumumkan berapa minggu sebelumnya. Kenapa beliau meninggalkan istana ke satu objek lain yang juga penting, soal kereta api segala macam, sehingga ini menimbulkan perasaan kurang dianggap oleh para pendemo ini. Kok kita nggak dianggap? Kita datang dari mana-mana, mau ketemu presiden, karena seperti keterangan Pak ahli hukum tadi, Pak Margarito, orang yang paling penting dalam urusan hukum ini kan presiden, right? Oke. Orang itu mau ketemu dan sudah jelas dia mau ketemu itu bukan minta Jokowi, Ahok dipecat, tapi minta diadili dengan cepat. Sebab ada juga kasus di Bali, seorang ibu dianggap menghina agama Hindu, sudah diadili. Ini kasusnya lebih besar. Nah, jadi menurut saya salah satu sebab mengapa terjadi keributan setelah maghrib, setelah officially demo berakhir, resmi demo berakhir, itu karena Pak Jokowi tidak menerima mereka. Dan itu menimbulkan kesan kita tidak dianggap penting. Penjelasan resmi kan kalau kita dengarkan setelah Pak Jokowi bicara kan ada Seskap, Sekretaris Kabinet. Penjelasan resmi itu mengatakan siapa Pramono Anung mengatakan Pak Jokowi mau balik ke istana, pas Pampres mengatakan nggak bisa masuk, kan manusia banyak. Nah, itu kan mestinya diantisipasi. Artinya tahu bahwa pendemo, kita semua tahu demo itu akan besar, dan kalau besar dan di sekitar istana kita nggak bisa lewat. Jadi mestinya
security pada akhirnya tahu yang bertanggung jawab adalah Pak Jokowi, tahu bahwa kalau dia keluar dan mau masuk susah, kecuali kalau sudah disiapkan helikopter. Nah itu tidak dilakukan. Jadi apapun penjelasan kenapa Pak Jokowi tidak menerima para demonstran, itu di mata para demonstran menurut pendapat saya dianggap bahwa mereka diperlakukan tidak sama dengan aguan, diperlakukan tidak sama dengan pedagang kaki lima yang ditemui oleh Pak Jokowi. Jadi Anda juga ditemui kan? saya pernah diterima di istana oleh Bapak Presiden, seperti banyak orang diterima oleh Bapak Presiden. Tapi ini sangat krusial menurut saya, krusial betul. Coba lihat, apa pernah ada demo sebesar ini di Indonesia? Dari mana-mana orang datang, orang dikecewakan. Nah, bagian orang dari yang tidak tahan dikecewakan itulah yang menyebabkan terjadinya keributan tadi malam. Sedihnya menurut saya, dengan segala hormat saya harus menyatakan, dengan cepat pada jam 12:30 malam saya lihat di TV langsung Pak Jokowi sudah menyebut demo itu, keributan itu ditunggangi oleh politisi. Oke. Menurut saya Itu yang setelah jam Isya itu. ya, jadi ya demo apa keributan itu kata beliau ditunggangi. Kita ini orang yang mengalami Orde Baru sudah terbiasa dengan kata ditunggangi. Saya demonstran tahun 66 dituduh ditunggangi CIA, ditunggangi kontra revolusi segala macam. Jadi kenapa Pak Jokowi, saya sedih, saya ini pendukung Pak Jokowi. Saya sedih kenapa Pak Jokowi menggunakan klise-klise lama dan dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini menimbulkan persoalan baru. Orang akan tanya, politikus mana yang melakukan itu? Oke. Kalau begitu kita lanjutkan nanti setelah pesan komersial. Ya. Tadi yang terakhir Prof. Salim Said dan saya mau beralih ke Bang Fahri. Apa Anda tanggapan nggak terhadap penjelasan Prof. Salim Said atau Margarito tadi? Ya kalau saya ya melihat apa yang terjadi kemarin itu harus selalu kita lihat di dalam konteks sejarah, harus selalu kita lihat di dalam konteks kemampuan kemampuan kelompok Islam mengorganisasikan dirinya. Ini yang menurut saya kurang dilihat oleh banyak orang dan selalu melihat ini di dalam perspektif politik gitu. Kalau kita mau mengatakan perspektif politik ya, maka dengan gampang, maksud saya gampang itu artinya secara logika itu gampang ditarik-tarik. Misalnya ketika presiden mengatakan di belakangnya ada aktor politik ya setelah kejadian kemarin, setelah misalnya terjadi keributan kemarin, lalu kemudian kita melihat di situ ada aktor politik lainnya, ada SBY, lalu kemudian ada Prabowo. Jadi seakan-akan apa yang terjadi kemarin itu adalah Hanya soal politik. ya, hanya soal politik gitu. Tetapi sekarang yang saya lihat itu adalah soal kemampuan ya massa mengorganisasikan dirinya secara masif dan beradab gitu. Itu yang kemudian kita lihat kemarin itu gitu. Dan menurut saya hampir tidak ada catatan di dalam sejarah ada pergerakan dengan jumlah yang begitu besar dan berlangsung dengan damai gitu. Nah, di sini sebenarnya harus kita lihat ya terjadinya pergeseran ya peta kemampuan komando di kalangan kaum muslim Indonesia. Nah, yang kedua, corak yang diperlihatkan itu adalah corak di urbanized Muslim people gitu. Jadi boleh kita katakan perkembangan yang kemarin itu adalah satu gerakan kaum berjuasi muslim yang memperlihatkan watak-watak well organized-nya Dan watak-watak modern.
ya Sampah watak dibersihin. watak modern. Jadi kalau misalnya mereka sampai memperhatikan soal sampah, gitu. Kalau mereka sampai memperhatikan soal kembang, soal taman, itu menunjukkan ya suatu watak berjuasi di dalam pengertian konstruktif ya di sini. Jadi ya ini menunjukkan ada perpapasan yang sangat menarik antara budaya demokrasi ya yang menciptakan hubungan yang bersifat egalitarian, lalu kemudian penghormatan terhadap hukum, penghormatan terhadap pandangan orang lain, dengan apa yang terjadi ya, dengan ekspresi kebudayaan yang ditampilkan kemarin itu di dalam demo 4 November, mulai dari pukul 1 siang, pukul 13.30 sampai dengan sore harinya gitu. Nah, maksud saya ini akan memberikan dasar yang kuat, model yang kuat bagi demo-demo yang lain gitu. Ada rujukan gitu ya. Ada rujukan di sini demo-demo yang lain, dan ini menurut saya yang harus diberi catatan gitu. Anda bayangkan dalam konteks sejarah, bayangkan pemberontakan Banten ya yang terjadi pada 1880-an. Anda bayangkan gerakan Sarekat Islam ya, mulai dari 1912 sampai dengan misalnya taruhlah puncaknya itu 1919 misalnya. Anda bayangkan kebangkitan Muhammadiyah, lalu pada 1912 Anda bayangkan kebangkitan NU pada 1926, lalu kemudian perkembangan-perkembangan lain, dan yang sekarang kita lihat ya, itu boleh Anda lihat sebagai sebuah kelanjutan dari sejarah pergerakan Islam. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah sifat urbanized-nya, sifat budaya berjuasinya yang tampil di sana gitu. Nah, kalau kemudian ya ada kelompok yang mampu menciptakan hal ini, maka peta ya komando, peta kepemimpinan di kalangan Islam itu mulai bergeser gitu. Setidak-tidaknya ini hipotesa yang saya sampaikan gitu. Tidak lagi hanya di kalangan Muhammadiyah, tidak hanya lagi di kalangan NU, Bahkan juga mengalahkan partai politik ya. partai politik saya kira udah nggak bisa berbicara apa-apa dalam konteks ini. Ini yang sebenarnya harus dilihat gitu. Kalau kita mau melihat peristiwa 4 November ini secara lebih serius, tidak hanya dari segi politik. Bang Fahri, artinya para orang di pemerintah dan penasihat presiden harus membacanya dengan sedalam dan sedetail itu ya. Betul. Makanya, nah ini penasehat di sekitar presiden itu harus mampu menangkap tanda-tanda zaman gitu. Sebenarnya berkali-kali saya katakan, kemunculan Jokowi sendiri itu adalah tanda-tanda zaman. Tanda-tanda sudah berubah. Saya sering mengatakan penampilan Jokowi, terpilihnya Jokowi sebagai presiden itu adalah eksperimen dari politik rakyat gitu, pemimpin pasca elit dan seterusnya gitu. Nah, yang terjadi kemarin itu juga tanda-tanda zaman yang sudah harus dilihat gitu. Di sini kemampuan dialog pemerintah ya terhadap artikulasi masyarakat menjadi jauh lebih penting. Bang Salim kayaknya mau ngomong nih. Ya. Oke, saya sangat setuju dengan apa yang diuraikan oleh Saudara Fahri Ali, seorang sejarawan yang melihatnya dalam konteksnya. Kalau saya sebagai ilmuwan politik dengan latar belakang sosiologi, saya mau singkatkan saja dengan satu kata: the coming age of the Muslim community in Indonesia. Itu kalimat kali itu ya. Satu kalimat. Ya. The coming age of the Muslim community in Indonesia. Ini tidak terjadi di Thailand, ini tidak terjadi di Mesir, sehingga di Mesir setelah pemilihan umum dalam setahun ada kudeta, di Thailand ada kudeta, di Indonesia Turki lain lagi ceritanya.
Itu domestic politik. Ini hubungan antara masyarakat dengan negara, gitu ya. Nah, kenapa di Indonesia kita bisa mempertahankan reformasi kita itu meskipun carut marut? Karena ada perubahan di dalam masyarakat. Itu tercermin dengan baik pada demonstrasi kemarin. Kalau menggunakan istilah Jenderal Simatupang, naik kelas. Saya belum berani mengatakan kelas menengah sudah established. Kelas menengah harus saya sebut. Kenapa? Tidak ada negeri berdemokrasi kalau tidak punya kelas menengah yang kuat. Menurut catatan para ekonom secara ringkas bahwa kalau di India setelah ekonominya tumbuh dan lebih terbuka, terjadi kenaikan pertambahan 100 juta kurang lebih kelas menengah di dalam 1 miliaran penduduk. Di Indonesia menurut catatan para ekonom sekitar 50 juta, jadi kurang lebih 20% dari itu juga penjelasan mengapa demokrasi kita masih carut marut, tapi demokrasi. Nah, kemarin orang Islam di Monas itu membuktikan bahwa tingkat peradaban kita menaik. Tidak ada bangsa berdemokrasi kalau tingkat peradabannya rendah. Itu fenomena itu penting. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Fahri, saya komentari saja. Yang kedua, soal kepemimpinan. Saudara Fahri mengatakan bahwa kepemimpinan organisasi itu tidak seperti dulu lagi atau bagaimana, ditinggalkan. Menarik untuk melihat bahwa dulu kita mempunyai istilah pemimpin Islam. Itu berubah ketika Nurholis, generasi Nurholis muncul. Bukan istilahnya bukan pemimpin Islam, tapi pemimpin itu gagasan, ide. Ya. Sekarang bertingkat, naik satu tingkat bahwa masyarakat sudah tidak memerlukan, tidak lagi berdasarkan gerak mereka pada pemimpin. Ide itu sudah menjadi bagian daripada cara mereka melihat masyarakat dan kekuasaan. Ini kan artinya kemajuan, dan ini menurut saya sesuatu yang menggembirakan, yang menjamin tegaknya demokrasi di Indonesia dan kelanjutan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang akan mencegah kita mengalami kekacauan seperti di Timur Tengah yang membuka peluang bagi ISIS untuk mengambil alih kekuasaan setelah tata sosial politik di Irak hancur, kacau di Syria, maka ISIS muncul sebagai alternatif. Nah, ini akan menolong kita supaya itu tidak terjadi. Dr. Margarito, kan kemarin juga harus dilihat sebagai peristiwa hukum. Kan kita tahu tuntutannya adalah untuk memeriksa atau mengurus calon gubernur, sekarang bukan gubernur, calon gubernur Basuki dalam konteks hukum. Nah, tapi hukum kan kalau didorong oleh massa yang begitu besar kan juga hukum kan harus bebas dalam prosesnya. Loh, ini didorong karena dia macet kan? Kan dia macet ini. Macet di mana? Loh, ini kasus yang tadi kalau kita bandingkan tadi dengan Profesor Salim bilang kita ada satu ibu-ibu yang di Bali itu nggak lama udah diproses gitu ya. Satu, yang kedua itu si Hamunangan yang orang Sulawesi Selatan itu anak Toraja itu juga sebentar diproses kok. Nah, dalam kasus sekarang ini kan kalau untuk Pak calon gubernur kita ini Gubernur Basuki Cahayapurnama ini kan jauh sebelumnya ada sumber waras macet. Nah, di sumber waras itu orang tahu semua dari segi konstitusi yang kalau kita bicara tindak pidana korupsi itu salah satu unsur dasarnya adalah mesti ada kerugian keuangan negara, dan menurut sistem kita yang menentukan ada atau tidak kerugian keuangan negara itu adalah BPK, dan BPK atas permintaan lembaga yang menyidiknya sendiri itu sudah menyatakan bahwa ada kerugian keuangan negara. Ya, tapi mana kasus itu? Begitu ya. Anda bandingkan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara misalnya ya. Nur Alam. Nur Alam kan dituduh korupsi itu. Karena mengeluarkan izin-izin IUP pertambangan begitu yang Anda tahu nggak? Izinnya masih berlaku. Tidak ada apa-apa di dalam. Begitu. Nah, tapi dia dituduh korupsi. Di reklamasi Menteri kita, Menteri Siti, Ibu Siti dan Ibu Susi
Dua-dua sudah mengambil tindakan hukum bahwa ada kekeliruan prosedur macam-macam dan tidak memenuhi syarat dan sudah memberikan sanksi. Tidak diapa-apain. Ada banyak sekali dan karena itu maka lalu terakhir kasus yang terakhir ini kan yang penistaan agama itu atau diduga penistaan agama itu juga nggak bisa. Nah karena itu orang dorong. Jadi kita mesti hargai betul, kita mesti bersyukur betul bahwa apa yang diminta dari orang-orang yang berdemonstrasi kemarin adalah hukum Anda lurus, Pak Presiden. Jadi yang kemarin menjadikan pesan adalah diadili atau divonis. Diadili. Jadi boleh dong kalau tidak bersalah. Oh iya boleh dong. Kalau tidak bersalah orang nggak gila kok. Anda harus, yang orang tidak lihat ini karena begitu banyak ini kasus ini semua pada mandek. Jadi ini apa? Nah karena itu orang para demonstran itu menghendaki gitu, agar Anda tegakkan hukum, luruskan hukum ini. Karena hanya dengan cara itulah kita bicara mengenai makna kita berbangsa dan Ada 3 bernegara. pintu masuk untuk urusan begini. Tapi karena kasus yang lebih banyak diomongkan itu dalam konteks demonstrasi kemarin adalah disebut sebagai penistaan agama, bukan kasus penyalahgunaan wewenang dalam mengelola anggaran. Setuju. KPK tidak termasuk. Nah, sekarang pintunya kan ada di jaksa atau di kepolisian, tetapi lebih banyak kepolisian ya. Kepolisian, kalau yang sekarang ini ya sudah jelas itu memang kepolisian karena ini kan tindak pidana umum 156A dalam KUHP kita dan itu kewenangannya penyidik Polri dan penyidik Polri kan sudah memang melakukan penyidikan. Cuman orang kan melihat kalau dibanding yang lain, loh kok ini satu ini kok lama banget. Nah ketika orang menemukan kenyataan bahwa ini lama banget dan dihubungkan dengan kenyataan sebelumnya, loh iya ini ada apa-apanya. Nah karena itu orang datang dan ayo Pak Presiden, menurut Undang-Undang Dasar Anda itu penegak hukum, Anda penanggung jawab tertinggi di Republik ini tentang hukum dan Anda punya anak buah adalah polisi dan jaksa, lurus, jangan setengah-setengah. Kan itu luar biasa kan Di situ sebenarnya. saja ya? Di situ saja dong gitu. Di sisi lain kalau kita mau bicara dari segi tata negara, saya nggak tahu dari segi politik. Yang saya tidak mengerti kenapa orang-orang di Komisi 3 diam. Nah itu dia. Begitu itu. Kenapa orang-orang yang sekali lagi di Komisi 3 itu? Artinya ini bukan hanya Loh, tidak. Kenapa tidak diperiksa ini? bukan hanya serangan pada Enggak, panggil dong pada presiden, juga pada parlemen ya, ya. panggil dong apa Kapolri. Kenapa ada begini. Mereka kan punya instrumen konstitusi. Selidiki juga, baru kita bandingkan. Baru kita chance, baru kita saya kira kalau mekanisme itu bermain, itu akan enak sekali kita menemukan apa kenyataan yang kompetitif tapi akuntabel. Artinya peradaban tidak hanya menguat di masyarakat, tapi juga justru di elitnya. Loh, iya begitu. Oke. Yang beradab ini yang di bawah, yang di atas ini juga kadang-kadang yang begini, ini A bilang B, B bilang C ini kok. Kita ke jurnal 9. Ya, setelah jurnal 9 kita kembali lagi setelah judul diskusi kita setelah demo 411 bersama Profesor Dr. Salim Said, Guru Besar Universitas Pertahanan, dan juga ahli politik Islam Fahri Ali, dan juga ada Dr. Margarito Kamis, ahli hukum tata negara. Tapi Bung Margarito, kalau katakanlah ada yang mengatakan jika Ahok diperiksa atau dijadikan tersangka maka dia gugur sebagai calon. Dari segi hukum tidak. Tidak ya? Dari segi hukum tidak. Karena orang yang pernah jadi terhukum pun sekarang banyak. Kecuali begini, kecuali kalau dia ditetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana pemilu kada. Oh, Begitu. Kalau dia Pidana umum? Kalau pidana umum tidak. Tidak. Di luar berarti tidak ada yang perlu ditakutkan. tidak ada yang Karena perlu kalau ditakutkan. Itu yang diadili pun belum tentu bersalah. Itu kan? yang berkali-kali saya mengatakan ketika diwawancarai teman-teman pers, saya mengatakan Anda keliru. Anda mesti lihat case-nya itu melanggar hukum apa. Kalau dia melanggar hukum pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ia baru bisa menggugurkan statusnya sebagai calon gubernur itu. Tapi kalau dia melanggar seperti kasus yang sekarang ini tidak sama sekali. Kendati pun nanti ada kepentingan apa terserahlah begitu, kepentingan penyidikan menurut penyidik memerlukan dia harus ditahan, tetap saja dia tidak gugur dari segi hukum ya. Kendati pun dia ada dalam tahanan, sekalipun dia tidak gugur. Karena yang dipakai rezim hukum yang terkait dengan pilkada. Enggak. Yang Karena yang sekarang kan rezim hukum umum, bukan rezim hukum pilkada. Kalau hukum pilkada sekali lagi tadi ya, memang iya, dia harus gugur. Tetapi kalau melanggar KUHP tidak.
Jadi tidak ada alasan untuk ditakuti gitu. Seandainya nanti dia segera dihukum, misalnya nih di penjara dan ikut pilkada dan terpilih, bagaimana dia memerintah Jakarta dari penjara? Ya ini persis seperti apa yang terjadi di masa lalu dengan Ibu Ratu Atut. Ibu Ratu Atut kan kita tahu berapa lama ada di penjara dan tahanan KPK. hanya day by day langsung dilakukan oleh fungsi-fungsinya itu dilakukan oleh wakil gubernur. Nah pada titik ini, nah bapak-bapak orang-orang politik bisa menganalisis saya, nggak bisa begitu ya. Kan sepintas selalu PDIP yang untung. Bagaimana? Sepintas selalu PDIP akan untung kalau betul-betul hukum jalan dan semua yang dibayangkan dalam hukum itu terjadi. Dia disidik, cukup bukti, ditetapkan menjadi tersangka, lalu ada kepentingan penyidikan yang dalam hukum itu diserahkan sepenuhnya kepada para penyidik untuk menemukan pertimbangan-pertimbangan itu dan mereka sampai pada kesimpulan untuk melakukan penahanan. Maka kan, tetapi dari segi hukum kan dia tidak gugur statusnya. Maksudnya, maka yang untung nanti yang menyelenggarakan pemerintahan real itu kan wakil gubernur. Seperti Rano Karno dalam kasus Banten. Ya, wakil gubernur. Dan kelak kalau dia sudah terpidana, kalau misalnya dia menjadi terpidana dan dia terpidana dalam kekuatan hukumnya sudah pasti, maka andai kata yang terpilih adalah mereka, maka yang real gubernur menjadi gubernur nanti adalah PDIP, Pak Jarot itu. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana kalkulasi politik, saya nggak tahu itu. Tapi begitu konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi andai kata seluruh hukum ini dia bekerja sesuai dengan yang dimintakan oleh orang-orang dan tentu saja sesuai dengan bukti-bukti. Ya. Oke, jadi memang dua soal hukum dan politik akan menjadi alat untuk membedah masalah ini. Kalau tadi Bang Fahri mengatakan kepemimpinan elit umat yang berubah dan kita tahu juga dalam pilkada misalnya ini sulit sekali untuk tidak mengaitkan mau langsung atau tidak langsung antara kegiatan unjuk rasa kemarin dengan pilkada yang memang dekat, karena apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama juga dalam kegiatan menjelang pilkada. Nah, kalau kita lihat kan partai-partai yang so-called partai Islam itu juga tidak mendukung, artinya bukan berada pada posisi bersamaan dengan Nasdem, Hanura, Golkar dan PDI Perjuangan. Rombongan partai yang mendukung Ahok, Gubernur Basuki, calon Gubernur Basuki. Nah, kalau itu maka situasinya akan lebih banyak bisa kita lihat secara politik kalau katakanlah proses hukum tidak membuat beliau jadi batal sebagai calon. Kalau misalnya dia tidak terpilih mungkin situasinya akan lebih mudah. Tapi kalau terpilih kan apakah ini akan menimbulkan komplikasi, Bang Fahri? Ya, saya kira selalu ya bisa dibenarkan demo-demo yang berlangsung kemarin itu kaitannya dengan pilkada gitu. Jadi tidak bisa kita nafikan tentang itu gitu. Nah, secara undang-undang maka pertama-tama harus kita lihat ya, bahwa sebagian besar yang melakukan demo itu tidak ya, punya hak untuk memilih gitu. Tidak berKTP Jakarta. Ya, tidak berKTP Jakarta gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, maka problem atau motif yang berlangsung kemarin itu bisa berkaitan dengan pemilu, tetapi bisa juga berkaitan dengan persepsi terhadap agama. Nah, ketika berbicara tentang persepsi agama di dalam konteks surah Al-Maidah ya, ayat berapa itu? 51 itu, maka persoalannya itu akan menyebar jauh keluar gitu, di luar batas Jakarta. Dan itu terbukti kan kemarin? Iya, dan kalau kita lihat demo-demo di mana-mana berlangsung, ya di Malang, di mana segala macam gitu, maka problem Ahok itu bukanlah problem Jakarta. Kalau kita lihat di dalam konteks ini, tidak bisa dalam koridor administratif gitu saja ya. Nah, jadi
dia bisa meluas kemana-mana. Nah, taruhlah kemudian Ahok itu menang, gitu. Pilkada. Ya, menang di dalam pilkada, gitu. Itu ya secara hipotetis tidak menghilangkan ketegangan yang terjadi, karena problemnya bukanlah problem di Jakarta, gitu. Tetapi problem hubungan antara the so-called ya umat Islam dengan dia sendiri, gitu. Nah, disinilah sebenarnya kita harus menyerahkan persoalan itu kepada hukum, gitu. Jadi let the police work, gitu. Jadi kalau misalnya polisi bekerja dengan bagus, apalagi kemarin polisi sangat bagus di dalam menangani demonstrasi, kecuali yang terakhir itu ada insiden, dan insiden itu yang saya baca di Jakarta Post hari ini, itu kejadiannya dilukiskan begitu detail. Jadi ketika masih ada terjadi ketegangan antara anak-anak HMI dengan polisi, tiba-tiba katanya sekelompok orang yang tak dikenal itu membakar mobil polisi yang justru muncul dari luar barisan HMI. ya, yang di luar barisan itu. Jadi wartawan Jakarta Post itu betul-betul ada di lapangan ya, Nggak pada detail waktu ya. itu, dan dia melihat Karena sampai tadi langsung. malam kan yang disampaikan tegang atau bentrok itu kan HMI. Ternyata ini justru Iya. di luar itu. Jadi kelompok lain kalau kita baca di Jakarta Post hari ini, gitu. Tapi oke. Nah, jadi kalau misalnya Ahok tidak terpilih, maka mungkin persoalan dianggap selesai, gitu. Persoalan dianggap selesai, mungkin persoalan baru akan terus timbul kan di mana-mana, gitu. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah demo-demo yang semacam itu berpengaruh terhadap kecenderungan orang-orang Jakarta untuk memilih? Ini yang masih merupakan pertanyaan besar, gitu. Kalau kita lihat dari survei-survei yang berlangsung, memang popularitas Ahok itu turun sampai pada 31% dari yang di atas 50%, gitu. Lalu kemudian juga harus kita lihat apakah kemunculan Agus ya, yang highly educated, yang mampu melompat dari panggung, gitu, seperti dia melompat ke Masa. ke kolam renang, gitu, itu menarik minat kaum muda, gitu. Lalu kemudian apakah Anies itu mampu memikat ya kaum terpelajar di kalangan pemilih Jakarta, gitu. Nah, kalau kita sudah berbicara begitu, maka kita sudah berbicara lebih teknikal soal politik, kemungkinan apa yang terjadi di dalam politik Jakarta, gitu. Padahal ini lebih besar dari itu. Nah, tetapi kalau Anda mau melihat ya apa yang terjadi pada 4 November kemarin sebagai sebuah catatan sejarah, maka peristiwa politik Jakarta itu menjadi kecil, gitu. Karena itu adalah sebuah event ya politik yang bersifat nasional, gitu. Demo itu, dan menurut saya belum pernah melihat ada demo sebesar itu di dunia, gitu. Jadi kemampuan orang untuk mengorganisasikan dan berlangsung damai secara berjam-jam, dari mulai dari jam 2 sampai jam 6, even sampai jam 7 Dengan baju seragam. Iya, Bajunya coraknya sama. dengan baju seragam dan seterusnya lah. Itu adalah kemampuan mengorganisasikan massa yang sangat luar biasa, gitu. Itu yang mau saya katakan, gitu. Nah, kalau kita mau mendiskusikan pemilu ya, pemilu kada itu besok-besok bisa, gitu. Itu yang saya maksud, gitu loh. Silakan Bang Salim. Kalau gitu saya mau ke Bang Salim begini. Iya. Yang menarik adalah saya mengirimkan pesan ke beberapa akun sosial media sosial saya karena melihat luar biasa muncul awalnya malamnya kita sudah mendapatkan gambar bagaimana sejumlah polisi sedang memakai sorban songkok haji dan segala macam. Tetapi yang menggetarkan justru setelah mereka mulai terdengar dalam video melantunkan Asmaul Husna. Sebagai orang yang bersekolah di zaman Orde Baru, ini sebuah peristiwa yang sangat-sangat mengharukan dan baru. Tapi karena ini membutuhkan jawaban panjang, saya iklan dulu. Setelah itu kita kembali ke Profesor Salim Said.
Ya, janji saya tadi untuk meminta Profesor Dr. Salim Said memberikan catatan terhadap apa yang saya sampaikan tadi, karena tiba-tiba muncul satu elemen dalam polisi. Ya, awalnya ada, kita tahu polisi memunculkan polwan-polwan yang dengan ramah, setelah itu ada dan segala macam. Tetapi yang kemarin muncul adalah warna yang sangat baru sekali, mungkin dalam penampilannya yang paling luas, mungkin sudah terjadi di tempat-tempat lain. Bagaimana takbir, salawat, tahlil, asmaul husna itu muncul dari pasukan yang kekar, yang mungkin jarang tersenyum kalau lagi bekerja, dan mereka memakai sorban, memakai topi haji. Dan saya kira kalau orang yang pernah hidup menjadi katakanlah santri atau hidup di lingkungan santri, pasti kalau tidak menitikkan air mata agak susah juga itu mendengarkan getaran yang dimunculkan oleh pasukan polisi tersebut yang disebut sebagai tim Asmaul Husna, yang konon muncul dari di BKO kan dari Polda Jawa Barat. Profesor Dr. Salim Said. Begini, sebenarnya pada kesempatan ini, waktu ini saya bicara, ada dua hal yang mau saya kemukakan. Secara singkat saya mau melanjutkan mengomentari Saudara Faryadi, tapi yang kedua yang nampaknya Anda anggap penting adalah performance polisi dengan berzikir atau membacakan Asmaul Husna di depan para demonstran. Pertama, itu luar biasa menurut saya. Tapi apa sih akarnya? Akarnya menurut saya adalah bahwa itu ekspresi dari kenyataan bahwa polisi menyadari dia berhadapan dengan rakyat Indonesia yang mayoritas Islam. Sadar bahwa mereka itu adalah rakyat Indonesia dan harus dihadapi dengan menggunakan bahasa yang mereka mengerti. Bukan bahasa yang menjadi kredo inti dari doktrin polisi secara umum, terutama yang dipakai di masa lalu. Nah, ini harus diapresiasi bahwa polisi sekarang itu makin lebih mengerti rakyat Dan makin canggih. ya, dan makin canggih karena dia mengerti kemungkinan menjadi canggih itu ke arah yang lebih menyenangkan rakyat yang dia hadapi, begitu ya. Dulu juga canggih, cuman arahnya lain karena persepsinya lain, begitu. Itu hal yang mau saya katakan. Ya, itu harus diapresiasi bahwa polisi kita tuh makin cerdas. Itu tanda kecerdasan yang berkembang dari persepsi mereka tentang siapa sih rakyat yang berdemo ini, gitu. Yang kedua, saya mau kembali sedikit kepada Saudara Fahri Ali tadi, menekankan peranan kepemimpinan, mudah-mudahan saya tidak keliru, yang mengatur demo kemarin. Saya mau mengatakan, kalau kita menekankan peranan kepemimpinan yang mengatur semua, agak sulit buat saya pemimpin mengatur begitu banyak orang. Mungkin saja ada pemimpin yang punya ini, tetapi itu bisa terjadi karena tingkat peradaban, tingkat kesadaran umat itu sudah lebih tinggi. Sehingga misalnya Anda lihat, saya baca juga di koran tadi, ada ibu-ibu satu keluarga bawa plastik sampah bersama anaknya, ada potretnya di Kompas, itu memungut sampah. Jadi pada tingkat peradaban seperti ini, orang mencari apa yang bisa saya lakukan untuk kebersamaan kita. Dan bisa tanpa komando, artinya inisiatif. Ya, karena mungkin ada komando, mungkin aja, tapi bukan itu yang Atau dikomando lewat ide. Tingkat peradaban itu membuat mereka mencari tempat untuk berbuat sebagai bagian dari keseluruhan itu. Saya dulu selalu mengatakan demokrasi bisa jalan di Indonesia kalau umat Islam sudah bisa mengambil tempatnya di dalam konfigurasi Pancasila. Pancasila itu artinya you menerima kenyataan tidak ada konflik antara Islam dengan negara. Ada perbedaan, tapi ada kenyataan. Misalnya perbedaannya, saya mau agak serius soal itu. Begini, soal apa tadi itu, ayat apa si Ahok itu? Al-Maidah. Al-Maidah. Kita udah tahu Al-Maidah dari dulu, dari zaman saya mengaji.
Tapi kan kita tidak ungkat-ungkit itu karena kita tahu itu bagian dari kompromi kita menerima tempat kita dalam konfigurasi Pancasila, bahwa tidak semua ajaran Islam bisa kita laksanakan. Kita berusaha, tapi tidak semua, karena bangsa ini macam-macam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, dan Artinya kalau Anda disuruh pilih dalam tubuh Anda mengalir dua darah sekaligus, darah Islam dan darah Indonesia. ya tidak kita pertentangkan Islam dan Indonesia. Relatif. Sebab Islam di sini dengan di Malaysia lain. Islam di sini berbeda dengan Islam di Eropa. Islam di sini berbeda dengan Islam di India. Berbeda di mana-mana. Dimensi kultural, sejarah dan sosial itu mempunyai pengaruh kepada the way kita mempraktekkan agama kita. Oke? Jadi yang mau saya katakan di sini soal Al-Maidah itu kita tahu, tapi kita tidak menekankan itu. Sehingga ini bangsa dari zaman revolusi pun mempunyai pemimpin-pemimpin non-Muslim. Di zaman revolusi ada orang seperti Simatupang bersama membantu Sudirman. Di tahun 50-an kepala staf angkatan perang pertama kita Simatupang orang Kristen, kemudian ada Panggabean orang Kristen, ada Benny Murdani orang Katolik. Biasa saja. Biasa saja. Kita tahu ada Asmaul Al-Maidah. Al-Maidah, tapi kita menerima itu sebagai kompromi kita kepada sesuatu yang lebih baik Indonesia. Atau kita mau menjadi Irak, menjadi Syria, kita tidak mau itu. Nah, ada bayarannya. Nah, persoalannya adalah, maafkan saya, persoalannya adalah Pak Ahok itu tidak menyadari itu. Masuki, ya. Dia memasuki wilayah itu tanpa punya pengetahuan bahwa itu orang Islam tahu, jangan dibangunin. Kalau dibangunin, orang Islam yang lebih moderat bisa berdebat, diskusi. Tapi orang yang berdemo itu sebagian besar, mereka datang membela agama. How are you gonna face them? Bagaimana Anda menemui mereka? Kami nggak bisa. Kami orang Islam, orang Indonesia, kita tidak bisa. Soal itu kita sembunyikan dalam pengertian tidak kita ungkat-angkit. Sebab kalau kita ungkat-angkit, kacau keindonesiaan kita. Kira-kira seperti itu. Ya, Bang Fahri kayaknya mau bicara. Iya, saya mau mengatakan begini, sebenarnya benar seperti yang dikatakan Bang Salim ya di dalam di dalam sejarah Indonesia itu seluruh kekuatan politik Islam di Indonesia itu justru merasa mempunyai kontribusi bagi penciptaan Indonesia itu sendiri gitu. Bahkan saya pernah mengatakan sedikit dramatis, saya mengatakan di Aceh itu Indonesia lahir di masjid ketika Tengku Muhammad Daud Berue itu mengatakan pada 1945, pasca Oktober 1945, siapa yang gugur di medan perang berarti mati syahid di dalam membela kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Clifford Geertz ya, bahwa ulama itu adalah cultural broker gitu. Jadi agensi yang menghubungkan antara gagasan nasionalisme yang begitu elitis, begitu rumit dipahami masyarakat, itu dengan kata-kata yang mudah, ketika kemudian itu dibahasakan di dalam agama, Diturunkan ke gitu. bawah, ya. Di dalam bahasa agama, bahasa yang dikenal ya oleh sebagian besar masyarakat gitu. Jadi kalau kita mau memisahkan antara Indonesia, keindonesiaan dengan keislaman, itu salah besar gitu. Taruhlah misalnya umat Islam kemudian dikeluarkan dari Indonesia, jadi siapa Indonesia itu gitu? Karena dia bukan saja Islam berjasa di dalam membentukkan dalam proses nation state ya, dalam proses apa namanya nation formation, state formation itu sendiri, tetapi juga mayoritas gitu. Nah, ini yang pertama yang mau saya katakan. Jadi ekspresi yang berlangsung pada 4 November itu lebih merupakan sebuah ekspresi politik di dalam sebuah kerangka ya negara bangsa yang tidak lagi dipertanyakan seperti Bang Salim Said mengatakan tadi gitu. Tidak ada pertanyaan seperti itu, tetapi saya punya hak untuk menyampaikan
pendapat. Justru karena saya Indonesia. Yes, kira-kira seperti Senior itu. Anda di Ciputat, Dr. Nulis Majid, merumuskan satu buku yang namanya Kemodernan, Ya, Keislaman, Keindonesiaan. ya. Artinya 3 hal diramu dan disatukan khusus. Apakah kita bisa melihat produk, bukti produknya adalah yang kemarin? Sebagian ya, maksud saya proses itu berlangsung ya, sebagian gitu. Tapi saya mau menambahkan lagi, makanya saya tekankan kemarin itu ada sifat atau elemen budaya berjuasi di dalam itu tadi, di dalam demo 4 November kemarin gitu. Ketika itu tadi mereka memperhatikan keindahan, memperhatikan Taman. kebersihan, memperhatikan taman Dan segala barisan macam. rapi. Dan kemudian ada keinginan untuk menunjukkan bahwa Islam itu damai. Jadi itu wawancara di TV yang Anda lihat ya, pada ibu-ibu, pada bapak-bapak segala macam. Lalu kemudian laporan dari Kompas, laporan dari Jakarta Post, dan yang paling positif Republika hari ini headline apa namanya, ini berlangsung damai dan segala macam. Itu harus kita lihat sebuah hal baru gitu, benar-benar baru gitu. Kalau Anda memahami sejarah gitu. Dan itu Nah, ditambah dengan polisi yang punya strategi kebudayaan gitu. Jadi kalau Bang Salim mengatakan polisi sekarang sangat cerdas, saya setuju. Polisi sangat cerdas dalam menangani ini gitu. Kalau tidak ya, ratusan ribu massa itu sudah berantakan semua gitu. ya, Silakan Bang Salim. dengan Ya, kemampuan polisi saya yang cuma mau terbatas. nambah satu hal. Dari tadi kita tidak bicara. Pelajaran apa sih yang kita dapat dari ribut ini? Saya simpan tuh pada sesi terakhir, tapi gak apa-apa lah kalau sekarang mau dijawab. Enggak, maksud saya begini, sehubungan dengan pembicaraan saudara Fahri yang saya mulai ikut tadi, begini loh, menjadi politikus di Indonesia tidak bisa you kayak loncat ke kolam, datang dari kamar tidur loncat. You have to know the story, the history of this country. Ini yang menurut saya, maafkan meskipun bukan topik diskusi ini kesalahannya Pak Ahok. Dia nggak ngerti ini negeri. Dia berpikir karena di Indonesia itu tidak ada masalah ras, kan nggak ada undang-undang kita yang rasialis, soal agama tidak ada, Tidak ada apartheid tidak ada. Kalau dia mengerti politik dan menjadi politikus harus tahu politik. Lihat Amerika, berapa lama diperlukan Amerika untuk ada presiden dari orang Katolik. Nggak ada undang-undang Amerika melarang Katolik. Bahkan konstitusinya membolehkan. Iya, tidak ada larangan. Artinya boleh saya siapa aja boleh. Berapa lama diperlukan Amerika untuk menerima orang hitam menjadi presiden? Dan itu masih Obama. setengah hitam, ibunya kulit Itu pun putih. setengah hitam, Iya. ibunya kan kulit putih. Nggak, yang saya mau katakan supaya tidak terjadi kesalahan yang tidak para politisi, dia harus tahu sejarah Indonesia. Jangan hanya belajar undang-undang Dan banyak baca. dan banyak baca. Bukunya Prof. Salim, bukunya Bang Fahri, dan bukunya Margarito. Artinya Minimal. kalau Ahok tahu persoalan ini bahwa dalam rangka pembentukan Indonesia ada kejadian-kejadian, ada proses yang tidak dibicarakan orang. Jadi tidak semua soal bisa dibicarakan meskipun hukum membolehkan. Profesor Salim, Karena itu mempunyai mungkin, akibat. Profesor Salim, mungkin Ahok itu berpikir begini, itu kan Amerika butuh 2 abad, kita lakukan percepatan di sini karena kita punya Pancasila begitu kan? Akibatnya he is in trouble karena dia mau cepat. Gitu loh. Dia, ini konstruksi saya. Ahok itu tidak bermaksud jahat. Saya percaya dia tidak bermaksud jahat. Kelemahannya buat saya mulutnya itu. Ya kan? Jadi gambaran saya, Ahok itu tidak jahat, tapi kelemahan dia, bayangan saya dia punya gadget yang canggih, tiap pagi dia lihat hari ini musuh saya siapa. Kerjanya cari musuh. Gitu loh. Itu kelemahan dia. Tidak perlu. Padahal sebenarnya itu nggak perlu. Dia harus cari teman. Nah, karena dia tidak tahu sejarah Indonesia, ya, perkembangan politik Indonesia, pembentukan masyarakat Indonesia, dia melanggar ranjau-ranjau. Salah satu ranjau itu adalah soal Al-Maidah itu. Gitu loh. Itu pelajaran penting yang kita harus resapi. Dan ini bukan pelajaran buat Ahok saja, pelajaran buat semua kita tentu. Ya, politisi Indonesia, komentator Indonesia harus berhati-hati. Anda ngomong di TV, di radio,
dan tidak berhati-hati, tidak tahu akar persoalan, orang akan marah. Jadi ini persoalannya Pak Ahok adalah itu, bukan karena dia jahat. Oke. Ada tambahan, Margarito? Tapi ya saya cuma mau bilang begini, bagi saya Mas, sebagai orang hukum gitu ya, sekali lagi ini membuktikan bahwa hukum tidak sungguh-sungguh otonom. Tidak sungguh-sungguh otonom. Begitu, bahwa hukum akhirnya ditentukan oleh bagaimana kondisi politik, termasuk bagaimana si penegaknya sendiri. Kalau penegakannya sendiri mau jalan, kalau dia tidak mau ya butuh kondisi politik tertentu untuk membuat dia berjalan. Bukankah bahkan kalau kita lihat berita dan film, bukankah bahkan di Amerika dan Eropa hukum terus diperjuangkan agar dilaksanakan secara murni dan konsekuen? Nah itu dia begitu. Jadi justru karena ada kan sosial ini, dan politik. Sekali lagi kan ini membuktikan bahwa hukum dan penegakan hukum itu dua hal yang berbeda. Hukum kita bicara teks, begitu kita bicara dalam penegakannya kita bicara cita-cita dan ikhtiar. Itu kita bicara politik, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda mesti bicara politik. Oke. Begitulah ahli sosiologi dari Amerika mengatakan. Oke. Begitu juga dari Australia. Mereka bilang gitu, siapa Roman Tomasiki itu, Anda bilang tidak bisa. Mesti ada kekuatan politik, mesti ada game politik, baru hukum itu bisa berjalan. Dan kemarin itu umat Islam menurut saya memberikan energi itu, memberikan perspektif itu kepada bangsa ini bahwa begini. Dan hukum tidak beroperasi dalam wilayah Ruang kosong, vakum, ruang sosial dan ya, politik itu dia. dan ekonomi dan sebagainya. Kita ke iklan untuk satu sesi terakhir. Ya, setelah demo 411 topik kita hampir selesai dan masih bersama saya Ican Lau Lembah, dan acara ini jangan lupa hasil kerjasama Populi Center dan Smart FM Network yang menyiarkan ini lewat jaringan radio Smart FM serta jaringan radio grup Gramedia lainnya, dan juga Anda bisa mendengarkan kami sejak tadi jika mendengarkan kami di belahan dunia lain lewat audio streaming, live streaming di radiosmartfm.com. Nah, di akhir acara biasanya saya ingin meminta narasumber saya yang saya ingin mulai dari yang paling muda, walaupun dia lebih tua dari saya, tapi dia paling muda sebagai narasumber, Dr. Margarito Kamis, untuk memberikan pengulangan atau katakanlah tekanan pada aspek yang kita diskusikan sebagai pernyataan terakhir. Nomor satu begini ya. Betul apa yang diminta oleh teman-teman kemarin yang berdemo itu, atau orang-orang Islam yang berdemo kemarin dan menjadikan bukan hanya orang Islam loh, ada sejumlah organisasi pemuda Tionghoa yang juga ikut. Ada ikut juga gitu ya. Mereka yang berdemo kemarin dan menjadi Iya. Malam itu dia bawa kira-kira 300 dos. Jaya Suprana ya. Jaya Suprana itu. Saya dengar mereka cerita begitu. Nah, menjadikan presiden sebagai sasaran permintaan untuk menuntaskan kasus ini dari segi tata negara sangat tepat. Mengapa tepat? Karena dari segi tata negara hanya dia satu-satunya di Republik ini yang memegang kewenangan menegakkan hukum. Dia disebut presiden karena kerjanya menegakkan hukum. Kemarin diserahkan ke JK kan? Nah, kemarin diserahkan ke JK. JK memberi janji 2 minggu. JK memberi janji 2 minggu, padahal Pak JK itu kalau kita bicara mengenai tata negara atau dari segi tata negara, dia tidak punya kewenangan apa-apa. Dia sangat tergantung pada apakah diperintahkan atau dimintakan bantuan oleh Pak Presiden atau tidak. Pernyataan Presiden kan menyerahkan kemarin. Ya, kita tidak tahu. Iya, dalam press conference. Nah, kalau dia memerintahkan, kalau kemarin saya Pak JK, saya bilang tangkap dia sekarang. Begitu sama dan Pak JK pernah memerintahkan Kabar Eskrim atau Kapolri waktu Bambang Danuri dulu dalam kasus Senturi. Begitu kan? Begitu rapat bla 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 bla, begitu ketahuan masalahnya langsung dia telepon, tangkap, dan tangkap juga malam itu. Begitu ya, sayang sekali. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana, apa yang ada di dalam pikiran Pak JK sehingga soal-soal perintah seperti itu tidak keluar. Tetapi poin saya yang ketiga adalah bahwa hukum tidak sepenuhnya otonom seperti dibayangkan oleh orang-orang kampus dalam kampus. Dalam kenyataannya dan diakui oleh ahli-ahli sosiologi dan politik dari universitas-universitas ternama, hukum membentukkan satu lingkungan politik dan dukungan politik yang cukup. Kalau tidak begitu, ya begini kenyataannya. Dan bagi saya apa yang dilakukan kemarin itu punya reasoning yang luar biasa, oleh karena dalam kasus Jakarta ini atau kasus yang berkaitan dengan Pak Ahok ini, Al-Maidah bukan satu-satunya yang mengakibatkan atau yang berakhir dengan hukum lumpuh. Karena ada sumber waras, ada yang lain-lain, ada reklamasi dan lain-lain. Konteks demo kemarin kan Ya setuju begitu. Nah, dan ini kan menjadi puncak karena orang melihat background ini kan.
rangkaian soal-soal yang ini ternyata berakhirnya seperti ini. Dan ini satu kebetulan kan kita setuju dengan bapak-bapak kita tadi bicara bahwa ini kan fundamental. Apalagi tadi yang Profesor bilang gitu kan, berpuluh-puluh tahun kita ini tidak bicara mengenai Al-Maidah dalam kehidupan kebangsaan gitu. Tiba-tiba ada begini orang lalu muncul. Apalagi kalau kita balik dalam perdebatan, kita cek lagi dalam perdebatan pembukaan undang-undang dasar, bikin undang-undang dasar dulu kan kita tahu bagaimana orang-orang Muslim, para pendiri Muslim itu berkompromi, kan luar biasa itu. Dan orang menarik pasal 7 kata dalam pasal 27 dan ayat 1 dalam sila pertama Pancasila itu kan luar biasa begitu kan. Yang kita tahu Pak Kasman Singgadibejo itu yang membujuk orang-orang itu pada akhirnya akan menyesal sebenarnya begitu. Tapi ya sudah, demi Indonesia, demi kebangsaan, so oke, dan orang tidak bicara. Persis saya setuju dengan Profesor bilang itu tadi. Dan tiba-tiba ada satu orang yang bicara seperti itu dan akhirnya datang. Begitu kan. Dan saya kira pesan saya kepada Pak Presiden agar pastikan bahwa ini segera ditangani secara baik. Tidak usah khawatir bahwa kalau ada keadaan hukum baru yang muncul dan dilekatkan kepada Pak Ahok lalu mengubah statusnya Pak Ahok, sama sekali tidak dari segi hukum gitu ya. Apapun, andai kata beliau dalam penyidikannya, penyidik menemukan bukti yang cukup, lalu mereka mengambil tindakan hukum yang tegas kepada beliau, tindakan-tindakan hukum itu atau status hukum yang baru itu tidak mengubah status hukum beliau sebagai calon gubernur. Beliau tetap menjadi calon gubernur. Bahwa nanti kelak kalau ada keadaan hukum baru lagi yang muncul yang mengakibatkan dia tidak bisa melaksanakan pemerintahan, kan yang untung ini PDIP. Jadi kita minta juga lah PDIP ya yang punya wakil gubernur, kita mintalah sama Ibu Mega dan PDIP untuk form memberikan dukungan kepada polisi untuk melakukan percepatan, karena nanti mereka yang untung juga. Oke. Saya mau menyerahkan Profesor Salim Said yang terakhir karena tadi beliau yang buka. Jadi yang buka harus yang tutup. Seperti kalau dalam kenduri Bang Fahri Ali. Ya, sebenarnya apa sih yang kita peroleh dari pelajaran? Kalau misalnya larinya ke Ahok nih pembicaranya itu, apa sih pelajaran yang paling penting yang kita peroleh? Gitu? Partai-partai tidak punya orang, gitu. Itu yang paling penting untuk dilihat, bahwa partai ya morally ya, secara moral itu mengalami kemerosotan di mata publik, sehingga kemudian partai perlu mendompleng. Jadi bukan orang yang mendompleng, bukan sosok seseorang yang mendompleng partai, tetapi partai mendompleng tokoh-tokoh tertentu. Dari 3 kandidat Gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta semua bukan orang partai, 3 kandidat yang ada gitu. Ini yang sebenarnya yang harus disadari gitu. Dan kalau misalnya kita kembali kepada 4 November kemarin, saya yakin betul tidak ada partai yang mampu memobilisasi ya masyarakat ya, dalam jumlah yang semasif itu. Kenapa? Karena partai sudah terbiasa mengongkosi gitu. Jadi membeli ya kesetiaan orang gitu. Jadi tidak ada ikatan. Inilah kemudian, tidak ada ikatan ya. Ya, ini adalah kemudian problem yang terbesar gitu. Nah, tetapi problem yang dihadapi oleh Ahok tadi adalah dia bersifat ahistoris, seperti yang dikatakan Bang Salim Said gitu. Sepanjang Anda tidak kenal masyarakat, sepanjang Anda tidak kenal sejarah politik, sepanjang Anda tidak mengerti secara antropologis, sepanjang Anda tidak mengerti sosiologi dari masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Jakarta, maka sepanjang itu kehadiran Anda akan terasa aneh. Jadi saran pada politisi bukan hanya mengumpulkan sponsor dan menyiapkan tim kampanye, tapi belajar atau berdiskusi atau memiliki penasihat sosial, politik, sosiologi, antropologi, ya pokoknya banyak bacalah, bukan soal penasihat. Mereka harus membaca seperti Soekarno-Hatta lah. Soekarno-Hatta, Natsir, Cahrir, Cafrudin Prawira Negara, kayak apa hebat-hebatnya Muhammad mereka. Trum, Muhammad Yamin. Iya, ini nggak ada satupun yang membaca kan. Ya mungkin mereka baca apa segala macam itu. Tetapi membaca sejarah Indonesia yang benar, saya meragukan apa mereka mau seperti itu dan segala macam. Itulah sebabnya kemampuan narasi mereka di depan publik itu tidak ada gitu. Kemampuan argumentasi mereka di depan publik tidak ada. Tidak imajinatif Gitu.
Bisa tidak imajinatif, bisa juga karena tidak ada fakta yang mereka miliki dari hasil mereka membaca gitu. Nah, itulah yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin kita. Tetapi dalam kali ini saya mau menyalahkan Bang Salim Said. Wah, kenapa? Kenapa dia nggak mau masuk partai politik gitu loh. Kan udah senior. Itulah kira-kira saya. Makasih. Silakan Bang Salim. Profesor Salim mengunci diskusi. Mohon tausiahnya. Saya kira penjelasan dua teman saya ini sudah bagus. Saya cuma mau berbagi ingatan kepada Anda. Ketika kemarin Pak JK itu mengumumkan Ahok akan diperiksa Dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu, itu kan sebuah keputusan. Pak Jokowi presiden, kemudian kita tahu itu perintah Pak Jokowi kepada Pak Wapres, karena Pak Jokowi, Presiden Jokowi nggak ada di istana. Saya tiba-tiba teringat Super Semar. Aneh, saya teringat. Apa Super Semar? Saya menemukan, saya akan menulis buku mengenai Pak Harto dan Orde Baru dan Gestapo. Begini, Bung Karno, saya demonstran waktu itu, setelah berbulan-bulan di demo itu menuntut PKI dibubarkan. Akhirnya beliau rupanya sampai pada kesimpulan PKI nggak bisa dipertahankan. Tapi kalau dia bubarkan, itu kasihan, dia punya teori Nasakom yang kata Bung Karno sudah dijual ke dunia. Di mana muka saya, kata Bung Karno kepada Pak Harto. Pak Harto bilang, serahkan kepada saya Pak. Jadi menurut cerita Pak Harto, saya menemukan dokumen itu dalam penelitian saya, Super Semar itu sesuatu yang sebenarnya tidak dramatis seperti yang kita bayangkan. Itu ada understanding, sudah ada understanding antara Pak Harto dengan Bung Karno. Tanggung jawab diambil alih oleh Pak Harto membubarkan PKI, sehingga Bung Karno tidak harus membubarkan PKI. Nah, bagaimana saya menghubungkan itu? Begini, kesan saya, tekanan kepada Jokowi gara-gara soal Ahok itu begitu kuat sehingga Jokowi sebenarnya udah capek membela Ahok. Meskipun membela itu tanda petik, karena Ya orang boleh nggak saya pakai istilah Jawa, digandoli, benar? Ya whatever lah. Pokoknya itu beban. Jokowi itu, Ahok itu sudah jadi beban bagi Jokowi. Politically. Nggak usah ditambah-tambah, beban bagi Jokowi. Okay? Jokowi kan masih punya rencana lebih banyak, lebih dari sekedar rencana Ahok di Jakarta. After all, sebagian besar apa yang dikerjakan Ahok ini sebenarnya sudah dimulai oleh Jokowi. Jadi idenya itu dari Jokowi. Sekarang Jokowi capek. Ahok menciptakan banyak musuh seperti saya bilang tadi. Tiap pagi bangun lihat dia punya gadget, musuh gua siapa hari ini? Segala macam dia musuhin. Capek Jokowi. Tapi Jokowi juga seperti Bung Karno tidak mau tercatat membubarkan PKI. Jadi lepaskan aja kepada Pak JK. Pak JK yang memutuskan bahwa dia akan di 2 minggu, begitu ya. Nah, dengan demikian Pak Jokowi datang tengah malam dari meninjau jalan kereta api stasiun yang mau dibangun, dia bisa mengatakan, saya tidak pernah memutuskan, saya memang memberi kekuasaan kepada presiden, wakil presiden, tapi saya tidak pernah membuat keputusan tentang bagaimana nasibnya Ahok. Itu kerjanya Yusuf Kala, begitu. Jadi itulah poin dari semalam. Jadi sebagai orang yang mempelajari politik dan sejarah politik Indonesia, saya segera melihat itu. Oh, Jokowi sudah lepas tangan. Kalau Anda mau pakai kata lain, cuci tangan Ahok, jalanlah. Inilah nasibmu. You jalani nasibmu. Gua nggak mau mikul lu lagi. Lu terlalu banyak mintanya. Gua capek. Kira-kira itulah menurut saya yang penting tadi malam. Oke, kita beri aplaus kepada 3 narasumber kita, Profesor Dr. Salim Said, Dr. Fahri Ali, dan Dr. Margarito Kamis. Dan saya kira saya ingin memberi juga catatan bahwa apa yang diperagakan kemarin bukan hanya kontribusi para pendemo, tapi juga kontribusi pemerintah atau penyelenggara hukum dalam hal ini polisi yang
bukan lagi dipertontonkan kepada kita semua, tapi dipertontonkan kepada dunia bahwa kekuasaan kepada hukum, para penjaga keamanan bersama masyarakat yang kebetulan mayoritas Islam dan memakai atribut Islam itu muncul dalam kegiatan yang beradab yang disebut sebagai unjuk rasa atau demokrasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kita berdoa agar masalah ini cepat mendapatkan jalan keluar yang baik sehingga kita akan terus melanjutkan pembangunan. Toh itu yang paling utama. Saya Ican Lolembah, selamat berpekan, sampai jumpa.